Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga sampai hari ini kalian masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar. Sekarang sudah siap ya? Kalian pasti sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, siap untuk menerima pelajaran. Hari ini kita masih belajar tema 1E, pengalamanku. Silahkan kalian cari bukunya, kalian siapkan bukunya. Sudah siap diambil bukunya? Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah lebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Coba sekarang kalian buka bukunya. Subtema 2, pengalaman bersama teman. Di situ diceritakan, aku punya banyak teman. Banyak teman sangat menyenangkan. Aku dapat bermain dengan teman. Bagaimana denganmu? Apakah kamu suka berteman? Apa saja pengalamanmu bersama teman? Nah, coba itu dijawab sendiri ya. Coba kita lanjutkan pembelajaran 1. Sekalian buka bukunya pembelajaran 1. Ayo mengamati. Bella dan teman-teman jenguk Dinda. Dinda sudah 2 hari sakit. Maaf Dinda, baru sempat menjenguk, kata Bella. Ya, terima kasih, jawab Dinda. Dinda senang dijenguk teman-teman. Itulah pengalaman Bella dan teman-teman saat menjenguk Dinda sakit. Nah, kini ku tahu pengalaman adalah peristiwa yang pernah kita alami. Setiap hari kita mengalami berbagai peristiwa. Pengalaman ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Contohnya tadi Dinda itu pengalaman yang tidak menyenangkan. Karena apa? Karena Dinda sakit. Sakit itu kan tidak enak. Jadi termasuk pengalaman tidak menyenangkan. Sekarang kita lihat bawahnya, ayo jawab. Isilah titik-titik di bawah ini berdasarkan jawaban yang tersedia. Di situ ada kata senang, buku harian, menjenguk, menyenangkan pengalaman. Itu bisa kalian kerjakan, ditulis jawabannya. Sudah ya, kita lanjutkan halaman 44. Ayo bercerita. Pernahkah kamu meminta maaf dan mengucapkan terima kasih? Ceritakan secara lisan kenapa kamu minta maaf dan mengucapkan terima kasih. Nah, itu bisa kamu ingat-ingat sendiri. Nomor 2, coba amati gambar di bawah ini. Ceritakan di depan kelas satu pengalaman yang pernah kamu alami seperti pada gambar di bawah ini. Contohnya gambar 2.2, bermain di pantai. Nah, kamu pasti banyak yang sudah sering ke pantai ya, berlibur di pantai. Jadi sudah tahu rasanya pantai seperti apa. Gambar 2.3, melihat peristiwa kebakaran. Nah, adakah yang sudah pernah melihat peristiwa kebakaran? Nah, ternyata peristiwa kebakaran itu sangat mengerikan ya. Membuat kita jadi takut. Halaman 2.4, bermain layang-layang. Nah, pasti kalian sering ini bermain layang-layang. Gambar 2.5, jatuh ketika naik sepeda. Ada yang pernah jatuh ketika naik sepeda? Itu termasuk pengalaman yang tidak menyenangkan ketika kita jatuh dari sepeda. Sudah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 45 ya. Ayo membaca. Bella dan Badi lihat peristiwa kecelakaan di jalan. Bella dan Badi berjalan di trotoar. Bella lihat beberapa orang berlari. Orang-orang akan menolong seorang pemuda. Pemuda itu jatuh terserempet sepeda motor. Pemuda itu tidak menyeberang di jembatan penyeberangan. Bella jadi ingat pesan ibu di jalan, kita harus hati-hati. Kita harus berjalan di trotoar. Kita harus menyeberang melalui jembatan penyeberangan. Jadi, ketika kita berjalan di jalan raya, kita harus hati-hati. Ketika menyeberang, menyeberanglah lewat jembatan penyeberangan atau zebra
cross agar tidak terjadi kecelakaan. Kita lanjutkan lagi halaman 46. Ayo jawab. Isilah titik-titik di bawah ini berdasarkan cerita di atas. Cerita yang tadi ya, yang terserempet tadi. Pilihlah jawaban yang sesuai. Nah, di situ ada kata terserempet, kecelakaan, menolong, jembatan, pemuda. Itu silahkan kamu isi. Sekarang yang bawahnya, ayo lakukan. Setiap orang pasti pernah mengalami pengalaman yang tidak terlupakan. Coba tuliskan pengalaman tidak terlupakan yang pernah kamu alami bersama teman. Kemudian ceritakan di depan kelas, karena kita masih belajar di rumah, jadi tidak perlu diceritakan. Pertanyaan berikut bisa membantumu menceritakan pengalaman itu. Nah, itu bisa kalian isi sendiri dibantu bersama ayah atau ibu di rumah. Sekarang kalian buka halaman 47. Ayo mendengarkan. Di situ ada cerita singa yang sombong. Suma adalah singa yang sombong. Suma sering mengejek Tiko sang tikus. Suatu hari Suma masuk perangkap pemburu. Suma berteriak minta bantuan. Tiko mendengar teriakan Suma. Tiko segera menolong Suma. Tiko telah menyelamatkan Suma. Jadi ternyata orang yang sombong juga tidak bisa menolong dirinya sendiri. Untuk itu, kita tidak boleh bersikap sombong terhadap orang lain. Baik, sekarang kita balik halaman 48. Di situ ayo lakukan. Beri tanda centang untuk perilaku terpuji. Beri tanda silang untuk perilaku tercela. Nah, itu silahkan kalian kerjakan. Dicentang dan disilang sesuai dengan kalimatnya. Sekarang silahkan baca yang bawahnya. Bacalah percakapan berikut dengan tepat. Di situ Suma meminta maaf kepada Tiko. Nah, kalimatnya Suma, aku minta maaf sering mengejekmu Tiko. Jawab Tiko, aku memaafkanmu Suma. Terima kasih kamu telah menolongku. Tidak apa-apa Suma, teman selalu siap menolong. Bawahnya ayo menulis, tulislah kalimat permintaan maaf Suma kepada Tiko. Tulis pula pemberian maaf Tiko kepada Suma. Nah itu kalian silahkan kerjakan ditulis. Tadi Tiko berbicara apa, Suma juga berbicara apa. Silahkan kalian lengkapi. Ya, sekarang kita lanjutkan ke halaman 49. Ayo berlatih. Lingkari kata yang tepat. Di situ ada kata yang berwarna hijau dan kuning. Contohnya nomor 1. Mau meminta maaf merupakan tindakan, kamu pilih yang terpuji atau tercela. Meminta maaf itu tindakan apa? Terpuji. Nah, kata terpuji kamu lingkari. Sekarang kita lanjutkan bawahnya. Ayo mengamati. Bella dan teman-teman mengamati gerak hewan terbang dan pepohonan tertiup angin. Nah, sekarang amatilah gambar di bawah ini. Nah, di situ ada lingkungan sekitar rumah. Kamu lihat apa saja di sekitar rumah itu? Ada pohon, ada bebek, ada burung, ada ayam, ada air sungai. Nah, mereka itu termasuk makhluk hidup yang bisa bergerak. Nah, cara geraknya seperti apa? Coba kalian amati. Nah, sekarang lihat halaman 50. Dari lingkungan alam tadi yang sudah kalian amati, kalian sekarang bisa mencontoh gerakannya di sini. Gerak di alam dapat memberi ide tarian. Jadi gerakan alam tadi seperti burung, seperti bebek itu bisa menjadi gerak tarian. Beberapa tarian menirukan alam. Contoh tarian itu adalah tari merak. Nah, tari merak itu mencontoh gerakan burung merak. Sekarang peragakan gerak di alam. Lakukan gerakan-gerakan pada gambar. Ikuti dengan gerakan tangan yang sesuai. Contohnya di situ ada gerak kupu-kupu, gerak burung terbang,
gerak tunas bambu, gerak pohon tertiup angin. Nah, itu bisa kalian peragakan sendiri di rumah. Untuk tugas pembelajaran 1, silakan kalian kerjakan halaman 48 yang ayo lakukan dan ayo menulis. Kalian jawab dengan jawaban yang tepat supaya nanti kalian mendapatkan nilai yang baik. Demikian tadi pembelajaran tema 1E, subtema 2 pembelajaran 1. Silakan kalian pelajari kembali. Jangan lupa tugasnya juga dikerjakan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri, jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, makan makanan bergizi, tetap semangat untuk belajar, selalu rajin beribadah dan membantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.